Kita lanjutkan sekarang kepada arah pergerakan dari Qi. Jadi arah pergerakan dari Qi atau energi setelah kita mempelajari terkait dengan fungsi-fungsi dari Qi. Nah, kita juga harus paham bahwa Qi setiap organ itu arah geraknya kemana. Jadi spesifiknya adalah ke organ. Qi organ. Nah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke segala arah, ya masuk keluar seperti itu. Nah, kita pahami sedikit demi sedikit ya, perlahan, karena ini perlu satu pemahaman yang lebih dalam lagi, dan praktisi di dalam kedokteran Tiongkok tidak semua yang memahami arah pergerakan Qi ini, padahal ini sangatlah penting kita pahami. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru dia itu kan mengendalikan terkait pernapasan. Jadi pada pernapasan itu dia menghirup Qi bersih, kemudian mengeluarkan Qi yang kotor. Nah, ini adalah masuk dan keluar. Qi bersih masuk, Qi kotor keluar. Seperti itu. Ketika kita bernapas ya, menggunakan hidung sampai kepada paru-paru, kita itu menghirup Qi bersih, energi yang bersih. Dari apa? Dari oksigen. Nah, itu adalah arah Qi yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kita mengeluarkan, setelah menghirupkan kita mengeluarkan napas, yaitu adalah Qi kotor, energi yang kotor. Dari apa? Dari karbon dioksida. Itulah arah gerakan Qi yang keluar, kita mengeluarkan Qi yang kotor ya. Kemudian paru-paru dia itu juga mengendalikan turunnya Qi, mengendalikan turunnya dari Qi. Nah, karena ya paru-paru kan organ yang paling atas ya, organ paling atas kan paru-paru. Di sini di dada, di atasnya sudah tidak ada lagi ya. Yang sejajar dengan paru-paru itu kan jantung, tapi akan lebih tinggi paru-paru. Dia sebagai organ yang paling atas, dia akan mengarahkan Qi ke bawah ya. Qi itu akan dikirim ke bawah, kemana? Ke ginjal ya, KI, dan juga ke kandung kemih, BL. Ginjal dan kandung kemih kan berhubungan, berpasangan ya. Itu adalah pada organ paru-paru. Kemudian pada organ liver, dia itu dalam bahasa TCM adalah mengendalikan dari kelancaran aliran Qi kemana? Ke segala arah, ke segala arah. Jadi liver ini mengendalikan kelancaran aliran Qi kemana? Ke segala arah. Maka arah Qi-nya itu ke segala arah ya, ke atas ya, ke bawah, ke kanan, ke kiri, keluar, masuk, seperti itu. Nah, terutama adalah ke atas, arah utamanya adalah ke atas ya. Memang mengalirnya ke segala arah, tapi yang paling utama itu menuju ke atas ya. Nah, atasnya liver itu kan paru-paru dan jantung. Maka antara paru-paru dan liver itu harus saling menyeimbangkan. Karena paru-paru nanti Qi-nya turun ke bawah, liver nanti Qi-nya ke segala arah, tapi naiknya utamanya arahnya ke atas. Paru-paru ke bawah, liver ke atas. Jadi ada pertemuan, harus saling menyeimbangkan. Nah, seperti itu.
Kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjutkan, kali ini adalah pada ginjal. Pada ginjal ini kan dia kan mengendalikan pada pengubahan air ya, sehingga nanti ada yang zalir kotor ya, air yang kotor nanti arahnya ke bawah, kemudian nanti zalir yang bersih, zalir atau juga qi yang bersih, nanti dia akan ke atas. Nah, arahnya seperti itu. Nanti cairan-cairan yang kita konsumsi yang sudah kotor nanti akan dibuang. Arahnya kan ke bawah. Jadi cairan yang ada pada feses atau kemudian jadi urin atau air kencing. Kalau yang bersih ya nanti dikirim ke atas supaya bisa diolah tubuh, diserap tubuh oleh usus ya, dan dimanfaatkan. Nanti kalau qi-nya akan dikirim kemana? Ke paru-paru. Jadi ginjal dan paru-paru ini saling menyeimbangkan. Nah, di sini kan paru-paru, ginjalnya di sini. Paru-paru ada di sini, ginjal di sejajar dengan pusar kanan dan kiri. Paru-paru nanti dia qi-nya akan turun menuju ke ginjal, airnya juga akan turun menuju ke ginjal. Ginjal nanti akan naik ke atas, qi dan juga air atau zalirnya akan naik ke atas. Nanti ketika paru-paru ini mengirim qi ke bawah, ginjal ini harus menerima qi dari paru-paru. Nah, kemudian nanti kalau ginjal qi-nya naik ke atas, zalirnya naik ke atas, paru-paru juga harus menerima dari qi yang diberikan oleh ginjal kepada paru-paru. Nah, dan satu catatan, kalau paru-paru dia itu terkait untuk mengendalikan hembusan atau keluarnya napas. Nah, kalau ginjal dia yang mengendalikan tarikan napas. Seperti itu. Ketika paru-paru normal bisa menghembuskan nafas dengan normal. Tidak terburu-buru, tidak pendek, tidak tergesa-gesa. Ginjal ketika normal, tarikan napas bisa panjang, bisa menarik qi bersih dari udara, dari oksigen yang baik, yang banyak juga. Jadi secara kualitas dan kuantitas bagus. Tetapi ketika paru-paru bermasalah, dia akan bisa ngos-ngosan atau justru keluar dari hembusan nafasnya keluarnya cepat. Ya, jadi seperti ngos-ngosan itu. Tarikan napas juga kalau ginjalnya bermasalah bisa tarikannya pendek sehingga kapasitas paru-paru tidak terisi secara penuh. Ya, jadi menarik qi, energi dari udara itu sedikit sekali. Nah, ini yang ketika orang yang menderita asma itu bisa juga di paru-paru dan juga ginjal. Penyakit-penyakit yang terkait dengan pernapasan, TBC, bronkitis itu tidak hanya terkait dengan paru-paru, bisa juga terkait dengan ginjal karena mereka saling terhubung. Nah, seperti itu. Ada yang versi yang lebih lengkap lagi ini, tetapi versinya berbeda. Jadi dibalik, ada yang membalik, yaitu kalau penarikan napas nanti yang mengendalikan adalah paru dan jantung. Kalau penghembusan napas ya, keluarnya napas itu yang mengendalikan ginjal dan liver. Nah, seperti itu. Ini ada versi yang lainnya. Nah,
Mungkin kita cukupkan ya supaya tidak kepanjangan, karena ini butuh pemahaman yang lebih, harus konsentrasi betul-betul supaya bisa dipahami. Kita potong dulu, kita lanjutkan pada video berikut setelah video yang ini.